Halo, berjumpa lagi di channel Yuli Santono. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi data dan ketidakpastian penalaran matematika masih di buku Wangsit ya. Soal nomor 16 sampai 20. Jadi di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini adalah soal tahun 2024 kemarin ya. Tiba-tiba muncul model flowchart seperti ini. Jadi sebenarnya ini diagram alur ya, diagram alur. Oke, di situ terlihat. Jadi ini tinggal kita baca ya. Jadi di sini agak kecil sekali. Di sini tertulis profesional itu jumlahnya 2000. Kemudian yang pemasaran, jadi ini pelamar kerja ya. Pelamar kerja, lowongan pekerjaan. Jadi yang melamar profesional ada 2000 orang, yang pemasaran ada 4000. 400, yang administrasi ada 3600. Sambil kalian lihat bukunya ya. Nah, di sini ketika memulai melamar pekerjaan itu ngirim berkas dulu. Kalau dia berkas lamarannya lolos ya, lolos seleksi pertama, itu artinya berkas lamarannya lolos. Itu dilihat dulu dia melamar sebagai apa. Kalau dia melamar sebagai posisi profesional, iya, maka di sini dia nggak pakai tes TKD teman-teman ya. Tapi kalau dia melamarnya pemasaran atau administrasi, berarti dia harus melewati dulu tes TKD ya. Jadi selain profesional dia harus tes TKD, kemudian tes psikologi, kemudian tes wawancara. Khusus untuk yang profesional, kalau dia melamar profesional, iya, berarti dia langsung tes psikologi, gitu ya. Tes psikologi sama wawancara aja, paham ya? Kemudian selesai. Jadi ingat-ingat, khusus profesional itu hanya tes psikologi sama wawancara tanpa TKD. Selain itu, tesnya ada 3. Oke, sekarang kita lihat ke teks selanjutnya. Baik, ini teks selanjutnya. Untuk posisi profesional itu 75% dari pelamar kemudian lolos seleksi berkas, sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi lolos seleksi berkas ya. Jadi yang lolos seleksi berkas untuk profesional itu 75%, yang lolos seleksi berkas untuk pemasaran dan administrasi 50%. Tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes TKD dan tes psikologi 50%, sedangkan tingkat kelulusan wawancara hanya 4%. Nah, di sini kalian perlu buat tabel dulu ya. Jadi dari masing-masing pelamar tadi itu ada berapa banyak orang masing-masing yang sudah lolos berkas dan lolos TKD, lolos psikologi dan wawancara gitu ya. Jadi kita buat dulu untuk tabel biar memudahkan, yang lolos pelamar untuk pemasaran berapa, administrasi berapa, dan profesional berapa. Baik teman-teman, ini sudah saya buatkan tabelnya, kita isi ya. Jadi tadi pelamar untuk pemasaran di yang diagram lingkaran itu kan tertulis 4400. Sedangkan untuk admin itu adalah 3600, profesionalnya 2000. Nah, yang lolos berkas untuk pemasaran itu tadi berapa persen? Ini ya, yang pemasaran 50%, administrasi juga 50%. Langsung kita tulis 50% dari ini pelamar, 50% itu kan separuhnya ya. Berarti 2200, ini juga separuhnya 1800. Sedangkan profesional yang lolos berkas 75%. Berarti bisa kita tulis 3/4 dari ini. Berapa 3/4-nya? 1500. Nah, ingat tadi profesional tanpa tes TKD ya. Jadi profesional kita isi dulu tanpa tes TKD. Nah, jadi dia langsung ke psikologi dan wawancara gitu ya. Jadi ketika lolos wawancara itu dinyatakan sudah diterima ya. Oke, sekarang psikologinya tadi itu psikologinya 50% ya. Berarti 50% dari
setelah lolos berkas tadi itu separuhnya adalah 750 ya. Kemudian wawancara 4%, jadi 4% dari 750, jadi 4 kali 750 per 100 ya. Kalau dihitung ketemunya 30 teman-teman ya. Jadi 4% dari ini adalah 30. Nah, sekarang kita isi nih. Lolos TKD-nya tadi itu kan 50% ya. Sama psikologi berarti 50% dari ini 1100. 50%-nya lagi dari ini 550. Kemudian ini dikali 4%, sisanya jadi 22. Yang ini juga sama, separuhnya 900, separuhnya lagi 450, 4% dari ini kalau dihitung itu adalah 18. Nah, inilah nanti yang kita lihat ya, ini yang diterimanya. Oke, sekarang untuk ngisi untuk jawab nomor 16, yang pertama, pernyataan pertama, jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional, lolos berkas ya, lebih banyak daripada admin. Lolos berkas profesional lebih banyak daripada admin. Benar apa salah, teman-teman? Salah ya, sudah terlihat nih. Berarti yang pernyataan 1 salah, tinggal kita centang. Kemudian pernyataan 2, kan ini lebih kecil daripada ini harusnya ya. Jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD adalah 2200. Pemasaran TKD ya, lolos totalnya adalah 1100, tapi di sini 2200, berarti salah lagi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD administrasi 900. Oh, sama, berarti benar. Gitu ya teman-teman ya, cara jawabnya ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 17. Di sini pertanyaannya, peluang pelamar posisi profesional akan diterima adalah titik-titik. Nah, kita ingat peluang itu kan rumusnya NA per NS ya. Oke. Nah, NA-nya itu apa ya? Yang diterima. Ya, yang diterima berapa tadi? Profesional 30. NS-nya total profesional semua yang melamar berapa? 2000. Sehingga ini bisa dicoret, peluangnya adalah 3/200 ya. Jawabannya yang D. Baik, selanjutnya untuk nomor 18 sama 19 ya sekalian. Oke. Nomor 18 di situ, di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara, sebenarnya banyak cara ya, sama aja dengan jumlah cara. Banyak cara untuk memilih 2 orang tersebut adalah, nah yang jelas ini pasti pakai kombinasi ya. Pilih 2 orang dari berapa orang. Nah, berapa orangnya itu dilihat dari sini. Di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2. Berarti milih 2 dari pemasaran yang diterima. Nah, sekarang kita lihat nih, pemasaran yang diterima tadi itu kan totalnya 22. Ya, totalnya 22 dipilih 2. Sehingga untuk nomor 18 caranya adalah kombinasi 2 dari 22. Nah, bisa ya teman-teman ya ngitung seperti ini ya. Ini kan asalnya 22 faktorial, 2 faktorial ini dikurangi 18 faktorial. Sehingga 22 kali 21. Sorry, ini dikurangi 20 ya. 18. 20 ini langsung 20 faktorial, ini 2 kali 20 faktorial. Ini bisa dicoret. Nah, sekarang ini juga dicoret. 11 kali 21 itu 231. Oke, jadi jawaban singkatnya nanti diisi 231. Selanjutnya untuk nomor 19, soal terakhir untuk flowchart yang pertama ini tentang pelamar pekerja ya.
jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi. Nah, ini tinggal ditambah semua teman-teman ya. Nah, tinggal lihat tabel yang tadi sudah kita buat bareng-bareng. 22 tambah 18 tambah 30. Ini ditambah 40 tambah 30 adalah 70. Maka jawabannya yang B. Gampang ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang mau ngoreksi silakan. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang. Like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.